Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 9A, 9B, dan 9C. Salam sehat selalu. Semoga anak-anakku tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu kita membahas tentang hukum dan hukum Kirchhoff. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang akan kita bahas ada 3 hal ya. Ada 3 rangkaian, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Oke, berikutnya langsung kita membahas tentang rangkaian seri. Jadi begini, yang dimaksud dengan rangkaian seri itu seperti ini. Ini Pak Jun punya rangkaian, ada baterai, di sini ada lampu satu, lampunya nyala. Jika dihubungkan maka rangkaiannya tertutup dan lampunya akan menyala. Nyalanya terang sekali. Nah, bagaimana jika di sini akan ditambah satu lampu? Nah, Pak Jujun tambahi satu lampu. Di sini lampunya akan nyala juga tetapi agak redup. Tambahi satu lagi. Semakin redup. Nah, rangkaian seperti ini, rangkaian yang di gambar ini kita sebut sebagai rangkaian seri. Ya, dipasang secara seri. Nah, beberapa hambatan bila disusun seri akan memiliki hambatan lebih besar. Namun, tegangan pada masing-masing hambatan menjadi lebih kecil. Nah, hambatan penggantinya bagaimana? Jadi begini, jika ada beberapa hambatan yang disusun secara seri, dapat digantikan dengan hambatan sebesar jumlah semua hambatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Kalian perhatikan ilustrasi gambar ini. Di sini ada hambatan 1, resistansi 1, resistansi 2, dan resistansi 3. Hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jika ini digabungkan menjadi satu, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Artinya R totalnya atau R penggantinya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Seperti itu. Tinggal menjumlahkan saja. Itu untuk hambatan pengganti dari rangkaian seri. Contoh soal seperti ini. Contohnya, jika di sini ada sebuah hambatan R1, kemudian dipasang atau diserikan dengan R2, diserikan lagi dengan R3, ya. Sebuah rangkaian dengan 3 hambatan berarti ya, ada R1, R2, R3. Besarnya R1 30 ohm, R2 40 ohm, dan R3 10 ohm. Berapakah hambatan pengganti dari rangkaian di atas? Yang ditanyakan adalah hambatan penggantinya. Nah, karena rangkaiannya dipasang secara seri, maka R totalnya atau R penggantinya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Artinya 30 ditambah 40 ditambah 10 ohm. Sehingga hambatan totalnya dari rangkaian seri tersebut adalah 80 ohm. Gampang toh ya? Nah, bagaimana tegangan pada rangkaian seri? Tegangan pada rangkaian seri di situ jika ada V1, V2, V3, ya. Sedangkan di sini ada baterainya tadi, ya, V, ya. Besar V-nya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah V3. Jadi V pada baterai itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Tegangannya seperti itu. Nah, kuat arus listriknya bagaimana? Nah, karena di sini rangkaian seri sesuai dengan hukum Kirchhoff, di situ ada R1, R2, R3 sesuai dengan hukum Kirchhoff. Rangkaian ini tidak bercabang, maka besar kuat arus listriknya sama. Maksudnya adalah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang minggu lalu kita pelajari, karena rangkaiannya tidak bercabang. Jadi kuat arus listriknya di semua titik sama. Nah, sifat rangkaian seri. Nah, misalkan di sini Pak Jujun mempunyai lampu. 3 lampu yang dipasang secara seri seperti ini. Nah, dia akan nyala. Tetapi apabila satu lampu akan putus atau rusak, jika satu lampu putus atau rusak, maka semua lampu akan mati. Mengapa? Karena rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka. Oke.
itu adalah rangkaian seri. Berikutnya kita akan membahas rangkaian paralel. Ya. Untuk rangkaian paralel itu seperti ini. Misalkan Pak Yudin punya rangkaian seperti ini. Kemudian dipasang lagi di atasnya. Kemudian di bawahnya disusun seperti ini. Nah, gambar seperti ini, rangkaian seperti ini, itu kita sebut sebagai rangkaian paralel. Oke. Bila beberapa hambatan disusun secara paralel, maka hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari masing-masing hambatan. Tetapi tegangannya tetap. Jadi tegangannya tetap. Ya, hambatannya lebih kecil, tegangannya tetap. Hambatan penggantinya pada rangkaian paralel seperti ini. Jika di sini ada R1, R2, R3 dipasang secara paralel, maka R penggantinya itu sama dengan, kita menghitungnya begini. 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Contoh, kalau nggak ada contohnya nggak enak ya. Pak Jujun kasih contoh. Misalkan R1 itu 10 ohm, R2 15 ohm, R3 30 ohm. Berapakah hambatan pengganti dari rangkaian di atas? Karena rangkaiannya adalah paralel, maka 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 30. Nah, 1 per R-nya sama dengan 10, 15, 30. Di situ penyebutnya kita samakan menjadi 30. Sehingga 1 per 10 menjadi 3 per 30. 1 per 15 menjadi 2 per 15. 1 per 30 tetap. Tinggal menjumlahkan. 1 per R-nya sama dengan 6 per 30. Nah, R-nya berarti sama dengan kita balik. Itu tadi kan 1 per R sama dengan 6 per 30. R per 1 atau R-nya itu sama dengan 30 per 6. Jadi hambatan penggantinya itu sama dengan 5 ohm. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Tegangan pada rangkaian paralel itu besarnya sama semua. V-nya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Sama. Kuat arus listriknya sesuai dengan hukum Kirchhoff. I-nya itu sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. I masuk sama dengan I keluar. Jadi besar kuat arus listriknya itu sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Sesuai dengan jumlah percabangannya. Ya. Sifat rangkaian paralel. Jika Pak Jujun mempunyai rangkaian seperti ini, kita pasang satu ya lampu, maka dia akan nyala. Dipasang lagi yang atas juga akan nyala. Yang bawah dipasang juga akan nyala. Dan nyalanya tetap tidak semakin redup seperti rangkaian seri. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya rangkaian campuran. Bagaimana dengan rangkaian campuran? Berapakah hambatan total dari rangkaian di samping? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kita selesaikan dulu yang paralel. Di situ 1 per R paralel sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 15. Sama dengan 3 per 30. R paralelnya sama dengan 30 per 3 dibalik. Maka R paralelnya sama dengan 10 ohm. Nah, berikutnya bagaimana? Yang 30 dan 15 ohm itu kan rangkaian paralel itu sudah kita jadikan satu. R penggantinya 10 ohm. Berikutnya, kalau kita hubungkan, kita ganti yang tengah itu, yang 30 dan 15 ohm, yang rangkaian paralel, kita ganti dengan 10 ohm, maka akan menjadi rangkaian seri. Maka kita tinggal menjumlahkan saja. 10 ohm, R paralelnya, kemudian yang satunya 5 ohm. Kita tinggal menjumlahkan saja. R-nya sama dengan 10 ditambah 10 tambah 15. Sehingga hambatan totalnya adalah 25 ohm. Seperti itu. Gampang toh ya? Nah, berapakah hambatan total dari rangkaian di samping? Misalkan ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi kita menyelesaikannya. Nah, R penggantinya
ya, itu sama dengan 10 ohm. Kita selesaikan dulu yang seri 8 dengan 7, 15. Ya. Kemudian yang seri yang kedua 20 dan 10, kita jumlahkan 30. Ya. Kemudian yang satunya 10, satunya 30, sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian paralel. Ya. Seperti itu. Latihan. Oke, bila semua resistor dalam rangkaian di bawah ini identik dan masing-masing memiliki hambatan 90 ohm, berapakah hambatan total pada masing-masing rangkaian? Ya. Oke, di sini Pak Jujun mempunyai 3 gambar. Ya. Ada 3 gambar, kalian kerjakan berapakah hambatan totalnya. Gitu ya. Kalian kerjakan di buku kalian, kemudian seperti biasa kalian foto, kalian kumpulkan. Oke anak-anakku yang terkasih, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap mengerjakan soal-soalnya ya, latihan-latihannya. Seperti biasa apabila ada pertanyaan kalian bisa langsung japri Pak Jujun lewat WA ya. Kalian tanyakan apa yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Gitu ya. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita. Semoga kalian semua tetap sehat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.